Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa dzakirna man nasina ya dzal jalali wal ikram. Ya, untuk pertemuan kali ini yaitu saya beri kesempatan ya. Dari kemarin ngerjakan tugas 1 sampai 5. Terserah salah 1, salah 2, salah 3, salah 4 atau salah 5. Tuh pilih salah satu, monggo bisa mempresentasikan ya. Kalau nggak di PowerPoint atau di buku atau apa bisa di foto, saya share screen. Nanti bisa dijelaskan. Monggo ini jawabannya ya. Jawaban nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini di atasnya udah ada pembahasan. Saya akan bahas kalau ada yang maju. Maju dalam artian mempresentasikan. Kalau nggak ada, ya udah kita cukupkan sekian. Nanti saya share aja jawabannya. Gitu. Monggo, kalau benar dan jawaban benar, penjelasannya cukup memuaskan, dan benar, nanti ada poin plus 2 dan B. Kalau salah, tetap saya kasih poin ya, nggak apa-apa. Ini poinnya berbeda dengan jawaban yang benar. Jadi nggak masalah, jawabannya salah. Monggo, barangkali ada yang udah mengerjakan. Gimana? Ada yang udah mengerjakan belum ya? Sudah, Pak. Tapi oret-oret dan bukan rapi. Ini aja ya, Mas Samsuri, bisa difoto enggak dikirim ke saya? Atau difoto terus di share screen gitu? Saya main foto, saya main share screen. Bisa nggak? Namanya pakai laptop ya? Saya pakai handphone, Pak. Bisa kirim deh, dikirim ke saya fotonya. Tapi ini oret-oretan, Pak. Ya nggak apa-apa, nanti jelasin. Nggak apa. Oke, monggo. Jadi langkah pertama ini menentukan PX-nya. Di sini PX-nya min 3/X. Kemudian faktor integral, yaitu E integral PX dx. Di situ berarti E integral min 3/X dx. Hasilnya adalah 3 ln X. Kemudian kita tulis E pangkat min 3 ln X, terus min 3-nya itu beralih ke sifat logaritma itu, Pak, ke logaritma ke benar atas ya. gitu, berarti Ya. hasilnya ini X min 3. Ya, terus kemudian kita ini substitusikan, masukkan yaitu X dikali Y aksen, kemudian ditambah EX kali Y sama dengan XE pangkat X. Ini cuman saya tulis sebagai perumpamaan saja, Pak. Ini bukan bilangan hasilnya. Terus ini saya masukkan. Oh, sebentar. Ada yang salah nggak, Mas? Mas Samsuri, Apa? ketika memasukkan faktor integral? Yang B. Faktor integralnya hasilnya berapa? Faktor integralnya X ini, X min 3. Nah, X ini pangkat min 3. terus ini kok dikalikan E pangkat X? Dari mana ini? Itu, ya itu, Pak. Saya cuman nulis bentuk ini aja abstraknya. Soalnya saya kan belum hafal. Oh, yang kanan ini? Nah, yang itu saya tulis di sini akhirnya kan. Iya. Itu saya tinggal masukkan, terus Ya, kemudian ini saya di sini masih itu, Pak, bingung sama yang UV aksen sama VO aksen itu, Pak. Oke. Terus kemudian saya lihat berbagai tadi penyelesaian yang ada di internet. Terus yang saya notice itu yang pokoknya PX-nya itu akhirnya hilang, Pak. Nggak ikut hitungan. Akhirnya cuman Y aksen dikali faktor integral sama dengan V kali faktor integral. Nah, itu
cara cepat ya, tapi di sini kan kita pengennya nggak menghafal ya, mengetahui apa prosesnya. Ya, Nah, itu sama kayak tadi Mas Danang pakai rumus cepat tadi Y sama dengan akhirnya begitu ya. iya, Nah, nggak apa-apa. Oke, jadi masalahnya bingungnya di U dan V tadi ya. iya Pak. Oke, kalau step lainnya tahu. Oke, baik. Mungkin itu dulu aja. Ntar saya langsung jelaskan di jawabannya. Ya baik Pak. Oke, makasih Mas Samsuri ya. Ya Pak, Nah, sama-sama. kalau udah ada yang maju gini, sama tadi kondisinya dengan apa namanya kelas sebelumnya itu langsung cara cepat solusi yaitu Y akhirnya benar tadi P-nya hilang dan seterusnya itu. Nah ini saya benar-benar nggak ini ya apa kita S1 beda dengan SMA. Jadi kita S1 itu lebih ke stepnya tahu caranya, step dasarnya ya. Jadi analisanya itu kuat, bukan hafalan. Jadi makanya nanti tenang aja kita open book ya, bukan close book ya. Jadi kalau open begini, ada deh tinggal buka, jadi tahu prosesnya sehingga bisa menyelesaikan dengan benar. Kalau cara cepat itu potensi salah itu besar ya. Kalau belum terbiasa ya. Tapi cara cepat itu sudah langsung auto bisa selama tadi dasarnya udah mengetahui. Oke, saya coba share screen nomor 1 ya. Ini nomor 1 langsung aja. Mungkin nanti ada yang lain ada yang ingin presentasikan. Ini tetap Mas Samsuri saya apresiasi kasih poin plus ya. Namun jawabannya masih belum ya. Enggak apa-apa. Oke, makasih untuk Mas Samsuri tadi atas presentasinya. Nah, ini ya. Tadi PX, oke benar ya. Min 3 per X. Oh, sebentar. Tadi nomor berapa ya, Mas? Oh ya, benar ya. Min 3 per X. Setelah itu kita hitung nilai faktor integral. Ya. Faktor itu, kemarin tadi yang jelasnya juga bingung. Tiba-tiba langsung nulis U. U itu apa? Ya. Itu pemisalan, tapi bingung jawabnya. Nah, itu ya, kalau cara cepat itu pasti bingung nanti. Jadi nanti kalau ujian wajib pakai cara dasar ini ya. Karena saya ingin menitik beratkan pada analisa basic dasar. Jadi ini faktor integralnya ya. Saya bold warna merah, dimasukkan nilai Px yaitu min 3 per X ya. Min 3 ini jadi konstanta, jadi tinggal min 1 per X. Konstanta itu ya udah bisa terpisah ya. Jadi tinggal min 1 per X. Integral dari 1 per X adalah ln X. Ini minnya tetap ya. Nah, ini nggak bisa langsung Pak, kemarin ketemu len itu langsung hilang. Nah, ini saya catat di sini ya. Nanti saya share ini ya pembahasannya. Ini saya kasih tambahan. Ln X itu bisa Pak, meniadakan mohon dia. maaf Pak. Ya, gimana? Share-nya sampai soalnya di HP masih di yang Oh iya ya, maaf. jawabnya. Oke, ini udah belum di Word? Udah. Udah ya. Oke, ini saya share screen. Tadi share screen-nya langsung gambar soalnya. Ini saya share screen all di Microsoft Word ya. Jadi nomor 1 benar tadi ya, yang Mas Samsuri itu Px sama dengan min 3x ya, dimasukkan ke faktor integral yaitu pangkat integral Px dx. Nah, setelah itu min 3 per X, min 3 tetap, tinggal 1 per X. Per X integralnya adalah ln X. Ya, ini ya. 1 per X adalah integralnya ln X. Oke, sehingga tinggal pangkat min 3 ln X. Nah, ini nggak bisa langsung. Nah, ada karakteristik logaritma. Ini ln ini kepanjangan dari logaritma normal. Kalau log itu logaritma. Jadi dia karakteristiknya sama, yaitu ini. Logaritma normal 1 itu atau ln 1 itu sama dengan 0. Ln A kali B sama dengan ln A plus ln B. Ln A per B sama dengan ln A minus ln B. Dan nah ini yang saya blok warna biru. Yaitu ln A pangkat R itu sama dengan R kali ln A. Ya. Jadi dan pangkat ln X itu sama dengan ln pangkat X yaitu X. Jadi ln kalau ketemu entah posisi bentuk apa itu saling meniadakan. Nah, jadi ini saya kasih note di bawah sini ya. Jadi ln pangkat min 3 itu sama aja min 3 kali ln X. Jadi kita balik dari bentuk yang ini dirubah ke bentuk ini. Ln X pangkat min 3 sehingga ketemu ln secara langsung ya. Enggak ada penghalang 3 tadi. Sehingga ini kecoret tinggal X pangkat min 3. Benar ini Mas Samsuri.
Nah, setelah itu step selanjutnya yaitu PD dikalikan dengan faktor integral kedua sisi persamaan. Nah, ini saya kasih kurung kurawal persamaan kali X pangkat min 3. Jadi Mas Samsuri dan dari semua ini tinggal langsung dikalikan ya semuanya. Oke, jadi Y aksen kali X pangkat min 3, min 3 per X kali Y juga dikalikan X pangkat min 3. Ya. Sama dengan 2X kuadrat juga dikalikan X pangkat min 3. Oke, nah sekarang fokusnya ini untuk menentukan UV, Mas. Ya. Part yang bagian Y aksen saja kita fokuskan, lainnya sudah kita abaikan yang ini. Yang QX kan tetap ya, ini QX kan dikali dengan faktor integral tadi ya. Nah, ini fokus yang sini ya. Ini kan pasti bentuknya sama dengan ini. Nah, kalau kita selaraskan ini ya, yang warna abut merah UV aksen. Nah, V-nya itu otomatis auto ya, udah pasti yaitu Y. Kan ini V aksen kalau kita cocokkan itu sama dengan Y aksen, sehingga V sama dengan Y, udah otomatis ya. V itu udah otomatis Y. Sehingga di depannya Y aksen atau selain Y aksen, pengalinya itu adalah U. Gimana, Mas Samsuri? Paham nggak ini? Dilanjutkan dulu, Pak. Oh ya, jadi setelah dikalikan faktor integral itu kita part yang Y aksen nih. Ini kan dikalikan faktor integral nih. Yang makanya saya kasih warna merah untuk menyamakan bentuk UV aksen sama dengan UV aksen plus U aksen V. Sehingga ini kalau kita cocokkan V aksen ini sama dengan Y aksen. Sehingga V sama dengan Y atau sehingga U-nya adalah faktor integral itu sendiri ya sebenarnya ya. Atau di depan Y aksen ini. Yaitu X pangkat min 3. Semisal faktor integralnya ini berapa? Ini X pangkat 10. Ini otomatis ini U-nya menjadi X pangkat 10. Nah, ini yang related dengan cara cepat tadi ya. Dan seterusnya ya. Jadi sebenarnya U itu adalah faktor integral itu sendiri ya. Kalau kita bisa simpulkan nih. Ini saya balik lagi tadi ke sini. Ini jangan bingung, ini 1 per X pangkat 3 sama aja X pangkat min 3, itu sama ya. Nah, ini saya tulis faktor integral, itu kan X pangkat min 3 atau dia sama dengan 1 per X pangkat 3. Ini ya. Oke. Nah, kalau udah bisa menentukan V itu udah pasti Y, dan U itu adalah faktor integral atau pengali dari Y aksen itu sendiri apa? Yaitu X pangkat min 3. Jadi kita ubah ke bentuk ini, UV dalam kurung aksen, V-nya Y, U-nya X pangkat min 3 atau faktor integral itu sendiri. Dalam kurung aksen sama dengan ini ya, udah disederhanakan tadi ya. Awalnya kan 2X kuadrat dikali X pangkat min 3 atau dikali 1 per X pangkat 3. Ini, sehingga ini dicoret tinggal X pangkat 1 di posisi penyebut. Dipindah ke atas menjadi lawannya yaitu min 1. Ini. Oke, baru diintegralkan kedua sisi, ya, sisi kiri dan kanan. Sisi kiri saling meniadakan karena sisi kiri adalah udah bentuk diferensiasi atau turunan. Ketemu integrasi integral saling meniadakan. Jadi nilainya tetap yaitu Y kali X pangkat min 3. Sisi kanan sama dengan itu kita integralkan. Jadi kita harus mencari solusi dari integral itu sendiri, yaitu 2X pangkat min 1 terhadap dx. Nah, tadi ada yang salah nulis ya, ini dx-nya hilang. Nah, ini salah kali gini. Jadi harus dx, ini integral terhadap apa. Dan kalau ada komponen yang diintegral itu lebih dari satu variabel, ini kan satu satuan ya, itu dikasih kurung ya, contohnya kali gini, min 3. Nah, ini kan ada lebih dari satu ya. Untuk mempermudah analisa biar nggak salah perhitungannya. Ini 2 tetap, kita cari integral X pangkat min 1 yaitu ln X. Plus C jangan lupa. Baru kita bisa hitung solusinya Y sama dengan, ini kan awalnya Y dikalikan faktor integral ya, yaitu X pangkat min 3 pindah ke kanan menjadi pembagi, nah, yaitu 2 ln X dibagi X pangkat min 3 ditambah C per X pangkat min 3. Sehingga ini X pangkat min 3 yang awalnya penyebut
pindah ke pembilang menjadi yang warnanya minus menjadi positif. Ya. Itu 2x pangkat 3 ln x ditambah cx pangkat 3. Oke, ada yang tanyakan ya nomor 1? Gimana Mas Samsuri? Udah menjawab belum ya ini? Halo? Oke, kalau nggak ada nomor 2. Saya masih kesempatan nomor 3. Jadi ini nomor 2 udah. Oke. Soal nomor 2 yaitu y aksen plus y sama dengan setengah dalam kurung e pangkat x minus e pangkat min x. Nah, sekarang pertama sama, caranya sama semua ya. Pertama, tentukan px yaitu 1 ya di sini ya. Di depan y. Setelah itu kita hitung faktor integral ya. Tadi mau dimisahkan u silahkan ya. Nah, ini loh ya. Jadi akhirnya nanti u-nya itu pasti nilainya faktor integral ya. Kami tetap harus ikuti step seperti ini ya. Jadi faktor integralnya ini mau dilambangkan u terserah ya. Misal U. Nah, saya tulis U gini. Nah, jadi ada yang mau presentasi U. Oke, misal faktor integral itu UX, jadi sama dengan ya, E pangkat integral 1 dx. Sehingga E pangkat X. Ya, integral 1 adalah X. Setelah itu dikalikan ke faktor integral. Ya, faktor integral dikalikan ke persamaan diferensial ini. Jadi dikalikan semua ya, kedua sisi ya, sisi kiri dan kanan, sehingga diperoleh seperti ini. Ya. Nah, kita hanya fokus kalau sisi kanan berubah pastinya ya, dikali dengan faktor integral. Sisi kiri fokus yang bagian pertama, y aksen. Ya, y aksen udah pasti bentuknya sama dengan v aksen, ya, sehingga v sama dengan y. Ya, v sama dengan y, sehingga u-nya itu adalah selain y aksen itu sendiri ya, pengalinya ini ya, kan v aksen dikali u. Nah, v y aksen dikali apa? Dikali ix atau dikalikan faktor integral. Jadi sebenarnya u ini adalah faktor integral. V itu udah pasti y. Nah, makanya ada cara cepat seperti itu tadi ya yang disampaikan Mas Samsuri dan kelas lainnya tadi. Nah, jadi ini u itu sebenarnya bisa dikatakan adalah nilai faktor integral itu sendiri ya. Jadi U itu bisa kita simpulkan bahwa U adalah nilai faktor integral. Ya ini ya. Jadi udah pasti V itu adalah V aksen itu Y aksen, sehingga V sama dengan Y. Nah, V aksen dikalikan U atau Y aksen dikalikan apa? Dikalikan faktor integral ini. Nah, jadi maka saya tulis ini bisa kita simpulkan bahwa U adalah nilai faktor integral. Jadi kalau bingung tadi Pak menentukan V dan U, ya V itu udah Y. Nah, bagian part yang pertama ini ya, yang bold saya bold warna merah. Ya, dan U itu adalah faktor integral itu sendiri. Karena Y aksen dikalikan dengan faktor integral. Oke, kalau udah menentukan U dan V, mudah tinggal ubah ke bentuk UV dalam kurung aksen. Ya. Sehingga yang sisi kiri sisi kiri sama dengan berubah menjadi ini U kali V dalam kurung aksen, U-nya E pangkat X, V-nya adalah Y dalam kurung aksen atau turunan sama dengan setengah, ini udah disederhanakan ya, awalnya ini kan ya, yaitu E pangkat X dikalikan E, jadi dikalikan silang ini E pangkat X kali E pangkat X, E pangkat X dikalikan minus E pangkat min X. Sehingga ketemunya ini ya, E pangkat X kali E pangkat X yaitu E pangkat 2X. E pangkat X dikalikan E pangkat minus X. Nah, dia saling meniadakan karena E pangkat minus X adalah seper E pangkat X. Ya. Jadi ini tinggal minus 1. Nah, kalau saya tulis di sini, ini E pangkat X ya, dikali dengan E pangkat minus X.
Itu hasilnya 1 ya. Ganti 1. Nah, gini ya. Atau kalau dia apa yang dipangkatkan samakan sama-sama E nih. Jadi X plus kalau dikalikan ditambah ya. X plus min X yaitu X kurang X yaitu 0. E pangkat 0 adalah 1. Oke, setelah itu kalau sudah menentukan UV tadi ini ya, yaitu sisi kanan yaitu menjadi setengah kali E pangkat 2X min 1. Nah, terus kita integralkan, nah ini ya stepnya ya. Saya tulis diintegralkan kedua sisi. Kita integralkan ya sisi kiri dan kanan menjadi seperti ini baris yang kedua, yaitu E pangkat X kali Y dalam kurung aksen ini hilang aksennya karena diturunkan terus diintegralkan, dia saling meniadakan, tinggal ini. E pangkat X kali Y. Terus yang sebelah kanan kita integralkan seperti biasa. Setengahnya itu menjadi konstanta tersendiri ya. Jadi kalau setengahnya ini keluar ya. Jadi saya tulis seperti ini. Atau mau digabung juga nggak masalah. Ini setengah. Jadi ini setengah juga. Oke. Jadi integral dari setengah E pangkat min 2 E pangkat 2X setengahnya tetap. Tinggal integral E pangkat 2X yaitu 1/2 kali E pangkat 2X. Terus integral min setengah atau konstanta itu adalah konstanta kali variabel tersebut yaitu X. Jadi min setengah kali X. Plus K jangan lupa. Nah, sehingga ini menjadi 1/4 E pangkat 2X. Nah, ini kan tadi E pangkat X kan ini ya, apa namanya, faktor integral dikalikan Y. Sehingga Y sama dengan, pindah ke kanan sama dengan menjadi pembagi atau menjadi 1 per faktor integral itu sendiri, yaitu E pangkat X. Jadi semua dibagikan E pangkat X. Nah, di rumus cepatnya itu langsung 1 per faktor integral. Ini udah ini ya. Jadi ini sebenarnya masih bisa disederhanakan ya. Yang komponen ini. Ini E pangkat 2X dibagi E pangkat X itu adalah hasilnya E pangkat X. Saya tulis gini. Nah, ini menjadi 1/4 ya dikalikan E pangkat X. Oke. Gimana? Ada yang ditanyakan? Atau langsung yang nomor 3? Ada yang ingin volunteer namun dapat poin. Ini yang nomor 3 ya. Halo. Nomor 3, PD Y aksen plus 2Y sama dengan X. Gimana? Nggak ada? Oke, lanjut. Yang nomor 3, PD bersama diferensial yaitu Y aksen plus 2Y sama dengan X. Px-nya adalah 2. Sehingga kita bisa hitung faktor integralnya yaitu eksponensial pangkat integral Px dx. Integral dari 2 adalah 2X, jadi E pangkat 2X. Kita kalikan faktor integral ya, dikalikan ke Y aksen, kalikan 2Y, dikalikan ke X, atau kalikan semuanya bersama PD itu. Nah ini yang pengali tadi saya kasih kurung semua ya. Nah kan kalikan faktor integral semua. Fokus ke bold yang warna merah. Itu kita samakan dengan UV aksen ya. V itu udah pasti sama dengan Y. Dan U adalah faktor integral itu sendiri. Pengali aksen adalah faktor integral ini ya. Ini kan dari faktor integral ya. Nah, ini U. Nah, sekarang ya tadi udah saya tulis. Bisa kita simpulkan U itu udah kita bisa langsung tebak. Tapi tetap nanti ujian harus tetap nulis seperti ini ya. Kita tahu prosesnya.
U itu adalah faktor integral itu sendiri dan V adalah Y. Jadi kita bisa ubah ke bentuk UV dalam kurung aksen seperti ini ya. Jadi U-nya itu E pangkat 2X, V-nya adalah Y dalam kurung aksen sama dengan ini part yang ini ya, yang sebelah kanan ini. Oh, warna hijau. Ini juga hijau. Nah, biar nggak bingung. Oke, baru kita integralkan kedua sisi. Yang sebelah kiri itu hilang aksennya karena turunan ketemu integral. Terus sama dengan E kali X kali E pangkat 2X. Ya. Nah, ini pakai menggunakan metode parsial ya. Turunkan parsial. Caranya yang teknik yang pertemuan sebelumnya saya jelaskan dengan tabel. Tabel kolom pertama itu adalah komponen yang variabel yang mudah, variabel yang habis kalau diturunkan. Jadi kolom pertama itu turunan, diferensial. Kolom kedua adalah diintegralkan. Jadi kita pilih bagaimana cara memilihnya Pak? Milihnya adalah bagian kolom turunan itu ambil variabel yang mudah habis apa? Ini X ya. Kalau eksponensial itu diturunkan. Kalau integral kan nggak akan habis ya karena naik kan dia. Kalau diturunkan itu kan akan habis. Untuk kondisi konstanta atau variabel X berpangkat. Nah, kalau eksponensial, sin, cos, trigonometri, itu turunannya itu nggak akan habis, nggak pernah habis. Ya, kita buktikan ini ya. Nah, ini kan integral, ini turunan. Nah, turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X. Atau turunan dari E pangkat AX itu adalah konstanta A itu sendiri dari pangkatnya dikalikan E pangkat AX. Diturunkan lagi, balik lagi E pangkat AX sampai berkali-kali ya. Makanya yang habis turunannya itu adalah yang ini. Variabel berpangkat N. Terserah pangkat mau pangkat 1, 2, dan seterusnya. Yaitu ya ini X ini. Jadi variabel yang diturunkan itu habis. Ya, kita buktikan. Ya. X turunannya apa? 1. 1 diturunkan lagi 0. Jadi stop sampai di sini. Jadi hanya 2 kali turunan sehingga sebelah kanan itu 2 kali integral. Integralnya juga 2 kali. Integral dari E pangkat 2X adalah 1/2. Ya. Ini ya. E pangkat AX yaitu 1/A. A-nya kan 2 tadi. Jadi 1/2 kali E itu sendiri, yaitu E pangkat 2X. Diturunkan lagi, setengahnya ini tetap. Ya. Sehingga ditambah lagi dikali setengah, 1/2. Sehingga setengah kali setengah, E pangkat 2X. Jadi stop sampai di sini, baru kita kalikan. Baris pertama, kolom pertama, perkalian antara kolom pertama dan kedua, yaitu antara baris 1 dan baris 2 dengan baris 3. Jadi hanya 2 perkalian. Nah, perkalian pertamanya ini, X dikalikan setengah E pangkat 2X. Ini ya. Nilainya positif plus, nggak perlu saya tulis, karena posisinya paling depan, paling pertama. Terus yang genap, nah ini kan dikalikan ini ya. Terus ini juga dikalikan ini. Yang biru atau yang genap itu adalah negatif ya. Jadi 1 dikalikan 1/4, setengah-setengah kan 1/4 kali E pangkat 2X. Nah ini, min 1 kali 1/4 E pangkat 2X. Nah jangan sampai salah ya. Untuk perkalian kalau bisa ada kurung gini aja. Nggak perlu X, nanti double X ya. Karena di sini ada variabel X. Nah jadinya bingung. Nah plus K, jangan lupa hasil integral dari ini. Yang bold yang warna merah. Saya tulis ini juga warna merah. Nah, setelah itu baru kita bisa menemukan solusinya, yaitu E pangkat 2X kali Y, sehingga Y sama dengan, ini pindah ke kanan sama dengan, atau persamaan, menjadi pembagi atau penyebut. Jadi ini komponen ini semua dibagi dengan E pangkat 2X. Hasilnya seperti ini. Jadi tinggal hilang ini aja ya, E pangkat 2X, ini juga kecoret. Jadi tinggal X kali setengah atau setengah X, min 1 kali 1/4 atau min 1/4, ditambah
K dibagi E pangkat 2X. Oke, yang nomor 4. Ya. Sama caranya, ya. Ini Px-nya adalah di depan Y pangkat 1, yaitu secant X. Ini Px. Nah, ini Px. Sehingga ya apa faktor integralnya yaitu E pangkat integral secant X. Nah, integral secant X ya kalau kita lihat di sini ini ya, yaitu ln dari secant X plus tangen X. Yaitu E pangkat ln secant X plus tangen X. Ini E ketemu ln hilang, jadi tinggal secant X plus tangen X. Ya, sebenarnya bisa langsung loncat ini ya, menentukan nilai U dan V ya. Namun tetap nanti ujian wajib tulis ini ya, dikalikan ini faktor integral, saya kasih kurung, ya, dikalikan ke persamaan diferensial tadi ya, ini yang saya warna merah ya, faktor integralnya. Kan ada komponen Y aksen ditambah. Hah, kenapa? Share-nya belum kelihatan. Share screen-nya belum kelihatan. Enggak. Oke, udah kelihatan belum ya? Udah, Pak. Udah ya. Oke, yang nomor 4 yang ini ya, saya balik lagi. Jadi yang nomor 4 sama ya, tinggal kita P-nya itu yaitu di depan Y secant X, kita cari integral dari E pangkat integral secant X dx. Integral secant X kita cek di tabel itu ini, ln secant X plus tangen X. Nah, ini ya. Jadi E ketemu ln saling meniadakan tinggal secant X plus tangen X. Ini faktor integral tinggal dikalikan ke persamaan diferensial. Ini faktor integralnya saya kasih bold warna merah. Ya. Nah, kita fokus yang part pertama aja, part yang ada Y aksen. Nah, kita langsung tentukan aja V adalah itu Y, udah otomatis ya. Dan U-nya itu adalah pengalih dari Y aksen. Y aksen dikalikan dengan apa sih? Yaitu dikalikan dengan faktor integral, yaitu secant X plus tangen X ini. Jadi U itu ya tadi udah saya simpulkan ya, bahwa faktor integral itu sendiri. Baru kita masukkan ke rumus UV seperti biasa ya. UV dalam kurung aksen dia saling meniadakan integralnya. Jadi tetap secant X plus tangen X atau tetap U kali V. Nah, baru kita fokus yang sebelah kanan, diintegralkan ya. Komponen ini ya. Ini kan masih bentuk seperti ini. Nah, ingat trigonometri dalam integral itu kita harus sederhanakan dulu ya. Ini kan belum sederhana ya. Ini kompleks ya, ini bisa-bisa jadi parsial. Nah, kita sederhanakan dulu. Ya. Ingat secant X itu adalah 1 per cos X. Tangen X itu adalah sin X per cos X ya. Bisa cari di Google banyak. Atau di sudah saya share. Ini ya. Jadi ini dikalikan cos X semuanya. Jadi ini dicoret ya. Jadi ini dicoret, ini juga dicoret. Ini juga dicoret. Jadi tinggal 1 plus sin X ya. Nah, ini kan udah lebih sederhana ya. Mudah, tinggal integral bentuk penjumlahan. Tinggal mencari integral 1 dan sin X. Jangan lupa dalam kurungnya ya. Karena kalau nulis terpisah gini, ya. Jadi nulis integral 1 ditambah sin X dx. Nah, itu kan tidak salah dalam penulisannya. Jadi ini penyelesaiannya bisa salah ya. Jadi ini related dengan coding nanti ya. Kalau di coding atau apa, itu solusinya bisa-bisa salah. Makanya dikasih kurung apa yang diintegralkan ya. Nah, integral dari 1 adalah X, integral dari sin X adalah min cos X, plus C jangan lupa. Baru kita menemukan solusi Y itu sama dengan ini, Y itu kan dikali faktor integral itu sendiri pindah ke kanan sama dengan menjadi pembagi atau penyebut, yaitu per ya. Per secant X plus tangen X, ini juga min cos X dibagi secant X plus tangen X, ditambah konstanta dibagi secant X plus tangen X. Nah, ini cukup panjang. Ini sebenarnya bisa disederhanakan lagi, tapi saya stop sampai di sini aja dulu. Nanti kalau ujian, kalau usus trigonometri atau yang panjang ini,
itu ini udah cukup ya, Y solusi. Namun insya Allah untuk ujiannya nggak serumit ini kok ya. Yang penting tahu stepnya ya. Karena nanti ujian dilarang pakai menggunakan rumus cepat ya. Harus saya lebih concern ke rumus basicnya ya. Karena bukan hafalan, namun lebih ke pemahaman analisa. Oke, yang nomor 5, ada yang ingin mempresentasikan? Yang terakhir. Nggak ada? Oke, nggak ada. Oke, saya jelaskan ya gitu. Oke, yang nomor 5, yaitu Y aksen min 2Y sama dengan min 8X, sehingga kita bisa tentukan PX adalah min 2. Ya, di depan Y min 2. Kita hitung faktor integralnya, yaitu E pangkat integral min 2 dx. Integralnya yaitu min 2x, sehingga hasil faktor integralnya adalah E pangkat min 2x. Dikalikan ke persamaan diferensial, seperti ini. Sama tetap fokus di bagian pertama, Y aksen. Y-nya itu udah pasti V, U-nya udah otomatis Y aksen dikalikan dengan apa? Yaitu dikalikan dengan faktor integral E pangkat min 2x. Ya, udah saya kasih note tadi ya, bahwa U adalah kita simpulkan merupakan faktor integral itu sendiri. Namun nanti ujian tetap harus nulis ini juga ya, kalikan faktor integral ya, sesuai stepnya, basicnya. Kalau cara cepat itu udah auto, ini kan udah kayak cara cepat ya sebenarnya. Kita bisa langsung bisa tentukan, sebenarnya bisa langsung tentukan, nebak dari step pertama ini, U-nya itu adalah faktor integral. Ya, dan V-nya itu adalah Y itu sendiri. Nah, namun kan saya jelaskan itu nggak langsung cara cepat ya. Kita bukan anak SMP, SMA, SMK, MA dan seterusnya. Kita udah S1, itu harus tahu basic atau analisa. Ya, nggak perlu hafalan gitu ya. Oke, kalau udah kita bisa hitung, tentukan nilai V dan U, kita bisa masukkan, ubah ke bentuk UV dalam kurung aksen, yaitu ini E pangkat min 2X kali Y dalam kurung aksen, sama dengan ini, ya, yang komponen yang sebelah kanan sama dengan tetap. Baru setelah itu kita integralkan kedua sisi, jadi sebelah sisi kiri aksennya hilang, turunannya hilang karena kita integralkan, saling menyadakan, tinggal fokus yang sebelah kanan. Ini min 8 jadi konstanta ya, untuk mempermudah, terserah mau langsung digabung kemasukan integral atau dikeluarkan dari integral, bisa. Kalau dikeluarkan dari integral, jangan lupa ada tanda kurung ini ya, biar nggak hilang. Kayak contohnya bahkan saya sendiri pas mengerjakan, kurungnya hilang, jawabannya salah, min 8-nya ketika di akhir-akhir ini hilang ya. Nah ini jangan sampai lupa ketika dikeluarkan dari integral, konstantanya. Oke, jadi kita cari integral dari X kuadrat kali E pangkat min 2X. Dengan metode sama parsial tadi ada dua kolom. Kolom kiri adalah proses turunan. Kolom sebelah kanan atau yang kedua adalah proses integral. Yang diturunkan adalah variabel yang cepat habis, yaitu X pangkat N atau variabel berpangkat sekian, N. Nah, untuk ke sini adalah X kuadrat, yaitu X kuadrat coba kita turunkan berapa kali sampai memperoleh nilai 0. X kuadrat turunannya itu 2X. 2X turunannya ada 2. 2 diturunkan adalah 0. Baru ini ada berapa tahap ini? Ada 3 tahap ya. 3 kali proses turunan. Sehingga yang sebelah kanan untuk proses integral juga 3 kali. Yaitu E pangkat min 2X integralnya yaitu ini tadi kan analoginya yang di rumus buku itu adalah E pangkat AX. Jadi 1 per A, A-nya itu min 2, sehingga min setengah dikali eksponensial itu sendiri, yaitu E pangkat min 2X. Diintegralkan lagi, min setengahnya tetap, terus integral dari E pangkat min 2X adalah min setengah. Min setengah kali min setengah adalah 1/4, atau ini min-nya saya hilang ya, minusnya hilang. Kalau saya tulis min aja, tapi kasih kurung ya. Ini ya. Oke, nah seperti ini ya. Jadi ini biar nggak ganggu. Nah, oke dipasin. Jadi ini min setengah kali min setengah ya, ketemu lagi. Terus diturunkan lagi E pangkat min 2X-nya, ketemu lagi kali min setengah. Min kali min kali min, ketemunya minus.
setengah kali setengah kali setengah yaitu 1/8. Baru kita kalikan ini, saya kasih tanda bantu garis, x kuadrat kali minus setengah x pangkat e pangkat min 2x, ini nilainya plus, nggak perlu saya tulis plus karena posisinya paling awal. Terus yang kedua, yang genap, yang kedua ini yang genap ya, genap itu ganjil ya, jadi plus minus sampai seterusnya. Yang kedua itu 2x kali ini, min setengah kali e pangkat min 2x. Tulis dulu minus, nah ini ya, minus 2x ini dikali apa? Min setengah kali min setengah berapa? 1/4 e pangkat min 2x. Ini minusnya kan karena posisi perkalian genap tadi ya. Posisi yang ketiga ganjil, yaitu positif. Nah, ini kita tulis plus, perkalian antara apa? 2 dikali dengan min setengah kali min setengah, min setengah kali setengah kali setengah, yaitu min 1/8 ini ya. Dikalikan e pangkat min 2x. Plus K jangan lupa plus konstanta. Dalam kurung dikalikan min 8 tadi yang dikeluarkan ya. Akhirnya ya, Y sama dengan E pangkat min 2X pindah ke kanan sama dengan menjadi penyebut pembagi untuk semua komponen ini. Sehingga yang pembilangnya ada E pangkat min 2X dicoret ya. Karena dibagi E pangkat min 2X sama ini tinggal min setengah X kuadrat. Ini juga sama hilang, tinggal min 2X kali 1/4 yaitu min setengah X. Ini juga hilang, tinggal min 1/8 kali 2 yaitu min 1/4. Ini enggak hilang, malah tambah K dibagi E pangkat min 2X, ya, atau menjadi K kali E pangkat 2X. Tetap masih tutup kurung kali 8. Tinggal dikalikan semua ini aja ya. Jadi 8 kali ini, 8 kali komponen kedua, dan seterusnya. Oke, ada yang ditanyakan? Ini nanti saya share rekamannya di Google Classroom. Ya, dan ini juga Word-nya pembahasan latihan soal juga saya share. Gimana, ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, monggo dengan Mas Samsuri ya? Iya. Ya, gimana? Yang nomor berapa, Mas? Ini pas, ya ambil contoh di nomor 5 nggak apa-apa, Pak. Oke, nomor 5. Ya, gimana? Step pengerjaannya berarti ketika sudah faktor integralnya sudah dikalikan dengan ini persamaannya, Ya, kemudian di perhitungan berikutnya berarti memang PX-nya tidak diikutkan ya, Pak? enggak diikutkan, enggak. Berarti memang diabaikan. Iya, makanya tadi hilang. Ini kan menjadi PX-nya kan menjadi faktor integral. Faktor integral dikalikan ke persamaan, akhirnya faktor integral itu sebenarnya U itu sendiri, kesimpulannya ya, dan V itu adalah Y. Gitu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kembali kasih. Gimana, ada yang lain? Jadi saya jelaskan nggak langsung ya. Sebenarnya ada di buku itu, U itu adalah faktor integral itu sendiri. Nah, namun saya tetap menjelaskan dasarnya, basicnya. Jadi ibarat adik-adik yang menemukan sendiri. Nah, itu kan yang lebih cepat ya hafal ya. Oke, ada yang lain? Oke, mungkin sambil menyimak ini saya presensi ulang. Saya karena waktu sudah Bentuk boleh, Pak. boleh monggo Mbak Tuti. Ya, Itu yang dua yang kalikan faktor integral itu, Pak, yang 2E min pangkat min 2X kali Y itu dari mana, Pak ya? sebentar, yang nomor 5 ya? Yang ya, Yang atasnya, Pak. Yang kedua, Pak, yang kedua. nomor 2. Yang iya nomor 5 itu, tapi yang kedua itu, Pak. Yang sebelahnya yang merah ini loh, Pak. Yang merah ini. Sebelahnya. Sebelahnya ini. Oh, ini biar nggak bingung ya, sorry. Nah, ini 2-nya di sini harusnya. Begini menjawab nggak? Gimana Mbak Tuti? Menjawab mana? Oh, dikalikan sama yang hasil Iya, faktor integral. integral. Kan awalnya itu kan Y aksen min 2Y sama min 8X kuadrat. Dikalikan semuanya faktor integral yang ada di dalam kurung. Nah, saya kasih tanda kurung semua. Gimana? Menjawab? Ya, Pak, menjawab. Oke, sip. Ada lain? Yuk, terakhir. Udah tarhem ini. Pak, mohon maaf, Pak, kalau Ya. materi ini kayaknya butuh
waktu yang Ya, cukup nggak lama apa-apa. untuk memahaminya. Ya, nggak apa-apa. Saya tahu. Makanya pertemuan kali ini saya tetap bahas latihan soal ya. Jadi nggak saya tambah materi baru lagi. Ya, makanya saya pengen respon, tahu ada di kemampuan sampai mana. Nanti pertemuan selanjutnya nanti saya review sebentar lagi untuk yang linear. Jadi soalnya semakin ke depan itu cukup beratnya. Santai aja. Ini memang butuh waktu ya kalau yang linear. Oke, terakhir. Sama step-stepnya juga, Pak. Oh, stepnya ya. Ya ini, ntar disimak lagi ya ini apa videonya sama lembar ininya, Mbak ya. Iya, Pak. Ya, Makasih, Pak. ya kembali kasih. Barangkali mau latihan itu silakan, Mbak. Tadi di buku itu ada, saya coba ngerjakan. PM saya nggak apa-apa ya. Pak, ini udah ada yang salah kah atau apa, silakan ya. Ini matematikanya sebenarnya tinggal latihan-latihan gitu aja. Oke, baik. Nggak ada lagi ya? Ditanyakan. Mas Fikri. Mas Fikri. Ya, Pak. Mas Riki, samain sebentar. Kayaknya. Oke, kalau nggak ada, silakan. Kalau ingin ada soal, ambil aja soal yang mirip-mirip ya di sini ya. Nah, ini ambil soal kan ada beberapa. Ini kalau ini yang nomor 6 sampai 10 ini diketahui nilai mula-mula. Monggo silakan mau nyoba, bisa tanyakan ke saya jawabannya. Oke, itu dulu mungkin karena waktu udah menunjukkan 5.11 dan di sini udah mulai tarhim di daerah Malang ya. Mungkin yang daerah NTT atau daerah mana itu masih, bahkan yang timur udah mulai ya, udah maghrib. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan surat Al-Asr bersama-sama. Semoga selama kegiatan ini menjadi ibadah ya buat kita semua. Ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wala suri'inal insan al-fi sirrinila illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Syekh Adil Maulana masih angkat tangan, nggak capek ya? Oke, saya tutup deh ya. Enggak, Pak, itu yang tadi, Pak. Ya, Mohon ya. maaf. Oke, nggak apa-apa. Ya, saya tutup. Terima kasih. Ya.